Baik, selamat pagi semuanya. Ini untuk materi yang pertama dan kedua, tapi pertama kemarin sudah saya sampaikan sebagian ya. Kali ini kita membahas tentang bidang ilmu komputer, teknologi, informasi. Konsep dasarnya ini tentang pendahuluannya, kemarin sudah disampaikan bagaimana mencari masalah dan menggunakan metode ilmiah. Nah, ini dia susunan dari tahapan umum dari penelitian itu. Yang pertama, identifikasi, perumusan, penelusuran, rancangan, pengumpulan data, pengolahan data, penyimpulan hasil. Ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, saya langsung ke berpikir logis. Proses berpikir yang terjadi pada saat menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar biasanya disebut dengan penalaran atau reasoning. Proses berpikir logis dan sistematis ini berguna untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan kita terhadap suatu pernyataan. Penalaran juga berguna untuk menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan itu valid, benar atau salah, sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Struktur penalaran itu sendiri terdiri atas masukan input, proses, dan keluarannya. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu penalaran yang logis itu harus sesuai dengan alasannya. Dengan catatan input kita itu semuanya harus valid, harus benar. Jadi kalau inputnya salah, ya nanti hasil keluarannya akan salah. Logika penalaran dan argumentasi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi logika itu yang akan kita pakai untuk menarik kesimpulannya. Misalnya disebutkan A tambah B sama dengan C. Terus C kurang A sama dengan B. Nah, apa kesimpulannya nanti? Seperti itu contohnya ya. Nanti akan diteruskan di slide berikutnya. Logika itu merupakan suatu studi tentang metode, prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat. Dengan catatan, penalarannya itu bisa saja nanti kita salah kalau inputnya itu salah, ya bisa saja salah, tapi itu namanya benar. Logika tidak hanya menyangkut soal pengetahuan, tetapi juga terkait dengan kemampuan dan keterampilan. Yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua penalaran merupakan hasil dari pemikiran, namun tidak semua pemikiran adalah penalaran. Penalaran sangat penting perannya bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Pada umumnya nanti ada dua macam bentuk penelitian, yaitu dengan cara deskriptif dan juga penelitian dengan cara kausal. Penelitian deskriptif termasuk dalam riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter. Penalaran yaitu disebut dengan reason kita, jalan pikir kita untuk mengambil suatu kesimpulan itulah yang kita nalarkan. Prosesnya yaitu kita harus mencari hubungan-hubungan fakta dari inputan yang kita peroleh sehingga nanti kita dapat menyimpulkan suatu kesimpulan. Contoh riset deskriptif adalah seperti bagaimana persepsi konsumen terhadap kepuasan pengguna teknologi baru. Sedangkan untuk penelitian kausal bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibatnya. Contoh lain seperti bagaimana hubungan antara harga USB terhadap pengguna komputer. Penalaran atau logika dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu penalaran secara deduktif dan secara induktif. Deduktif itu apa? Yaitu penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya.
sifatnya umum, serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran deduktif ini bersifat silogisme. Dalam arti penalaran deduktif ini merupakan suatu argumen yang terdiri dari premis, dan kesimpulan. Hubungan antara premis dengan kesimpulan merupakan hubungan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Intinya terletak pada tepat tidaknya hubungan antara premis dengan kesimpulan. Selain itu, penalaran dengan cara deduktif bersifat a priori. Artinya, premis yang ada tidak memerlukan pengamatan indrawi atau empiris. Jadi, a priori itu hanya mencari keterhubungannya antara variabel-variabel nanti yang kita temukan atau variabel yang kita gunakan dalam penelitiannya. Apa hubungannya? Jadi alur berpikir deduktif itu harus dimulai dari teorinya. Apa teori yang kita peroleh? Baru nanti dari teori ini harus kita bisa sampaikan hipotesisnya atau kesimpulan sementaranya apa. Kira-kira contohnya seperti ini. Prodi SI tahun 2020 jumlahnya mahasiswa baru jumlahnya 200, 2021 190, 2022 150. Dari situ kan hipotesisnya bisa kita ambil bahwa siswa baru prodi SI menurun. Nah, itu kesimpulan kita sementara. Itu nanti kita lakukan observasinya apa ya penyebabnya, kenapa ini? Nah, kita cari. Itu kan tadi datanya belum tentu valid, ya kan? Belum tentu valid. Itu kan hanya sementara. Jadi kita harus gali lagi. Atau kita harus mengambil rentang waktu yang lebih jauh, misalnya dalam 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Lalu kita konfirmasi. Jadi ini cara berpikir deduktif. Contoh, ini ada penalaran deduktif. Jarak Jakarta Surabaya kurang dari 750 km atau antara 750 dan 1.500 km atau lebih dari 1.500 km. Jarak Jakarta Surabaya tidak lebih kecil dari 750 km. Premis berikutnya menyatakan Jakarta Surabaya tidak lebih besar dari 1.500 km. Lalu disimpulkan di sana, maka jarak Jakarta Surabaya antara 750 km sampai 1.500 km. Ini akan menjadi pertanyaan. Ini kesimpulannya apakah merupakan argumen yang valid? Kita harus melihat premis-premisnya ini. Kalau di kesimpulan disampaikan, katanya jarak Jakarta dan Surabaya 750 km sampai 1.500. Kita lihat premis yang pertama. Jarak Jakarta Surabaya kurang. Dari sini sudah berbeda dengan kesimpulan kita. Kalau dibilang kurang dari 750, berarti kalau ini dicontohkan berarti 749, 748, pasti seperti itu. Itu maksud dari premis ini. Tapi di berikutnya dibilang atau antara 750 dan 1.500 km. Kalau disebut atau, arti atau itu bisa saja ini benar atau ini benar. Beda dengan pernyataan dan itu harus. Oke, pas di sini dia kalau dibilang atau berarti benar. Dibilang lagi di sini di premis berikutnya atau lebih besar dari 1.500 atau kalau atau berarti bisa saja nanti jaraknya itu 1.501 km. Oke, itu untuk premis yang pertama. Kita cek lagi premis yang kedua. Jarak Jakarta Surabaya tidak lebih kecil dari 750. Berarti di atasnya ini. Dari kesimpulan kita bisa ya di atas 750. Ya, benar. Baru di premis berikutnya katanya jarak Jakarta tidak lebih besar dari
1.500. Berarti ini benar. Berarti yang paling kuat di premisnya ini, premis kedua kita pakai, premis ketiga kita pakai, dan dari premis pertama ini karena ada kata atau, berarti boleh kita pakai antara 750 dan 1.500 km. Jadi bisa kita simpulkan bahwa argumen kita ini atau kesimpulan kita ini adalah valid. Oke, semoga paham untuk contoh ini. Berikutnya untuk penalaran induktif. Penalaran induktif itu berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus sejenis, bersifat khusus, individual, dan konkret. Logika induktif berasal dari pengetahuan yang baru, yang disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Pengetahuan baru tersebut bersifat umum. Pada prinsipnya, berpikir induktif, alur pikirnya dimulai dari hal yang spesifik atau khusus ke arah yang lebih umum. Argumen induktif yang baik merupakan argumen yang benar dengan premis yang bisa memberikan alasan yang jelas dan benar tentang kebenaran dari kesimpulan. Intinya, bagaimana mencari hasil kesimpulan yang valid dengan menggunakan penalaran induktif. Berarti tadi berdasarkan pengetahuan umumnya yang sifatnya bisa juga mengenai kasus-kasus yang sejenis, sifatnya khusus. Oke, ada beberapa hal yang terkait dengan berpikir induktif, yaitu fakta-fakta, premis, kesimpulan, dan argumen. Tadi kalau kita di deduktif, kita menggunakan premis ya, langsung premis, lalu kesimpulan, baru kita berikan argumen. Argumen untuk kesimpulan kita valid atau tidak valid. Tapi kalau di induktif, kita tambahkan lagi faktanya. Berikut ini adalah beberapa tipe berpikir induktif. Jadi cara berpikir induktif itu harus strong inductive argument. Argumennya itu, suatu argumennya itu harus merupakan premis yang memberikan bukti yang kuat. Harus mendukung kesimpulannya. Kalau dia a weak inductive argument, itu berarti lemah argumennya. Argumennya itu tidak mendukung secara kuat untuk kesimpulannya. A good inductive argument, satu induktif argumen yang kuat dengan premis-premis yang benar. Berarti harus kita pakai strong and good. Ya, strong and good inductive argument. Jangan gunakan yang lemah. Kesimpulan yang didapat dalam berpikir deduktif merupakan sesuatu hal yang pasti, di mana jika mempercayai premis yang dipakai sebagai landasan penalaran, maka kesimpulan penalaran tersebut juga dapat kita percayai kebenarannya. Bagaimana kita mempercayai premis terdahulu. Hal ini tidak berlaku pada kesimpulan yang ditarik secara induktif, meskipun premis yang dipakainya adalah benar dan penalaran induktifnya adalah sah. Namun kesimpulannya bisa saja salah. Maksudnya di sini, kalau memang premisnya benar dan salah, ternyata lebih condong mengarah ke salah, nanti kesimpulan kita juga akan salah. Walaupun memang pada saat kita menarik kesimpulan itu adalah benar, cara menarik kesimpulan kita benar, tapi karena premisnya salah, ya kesimpulan kita jadi salah. Logika induktif tidak memberikan kepastian, namun sekedar tingkat peluang bahwa premis tertentu dapat ditarik. Jika selama bulan Oktober dalam beberapa tahun yang lalu hujan selalu turun, maka kita tidak bisa memastikan bahwa selama bulan Oktober tahun ini juga akan turun hujan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari hal ini hanyalah pengetahuan mengenai tingkat peluang untuk hujan pada tahun ini juga akan turun. Bahaya menggunakan logika induktif yaitu terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku umum. Sementara jumlah kasus yang digunakan dalam premis kurang memadai.
dan premis yang digunakan kurang memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan. Berarti pada saat menyampaikan premis-premis itu dari data-data yang kita peroleh, usahakan sebenar mungkin. Ya, kalau tidak, premisnya tidak benar, nanti kesimpulan kita akan jadi masalah. Ini untuk alur berpikir induktif. Berbeda dengan deduktif tadi. Jadi si induktif itu dia melakukan observasi dulu langsung. Observasi, baru capture dia. Pattern-nya bagaimana dia pada saat hasilnya pada saat kita melakukan observasi, baru lakukanlah tentatif hipotesisnya, kesimpulan sementara, lalu dapatlah teori barunya. Berbeda dengan deduktif tadi ya. Contoh untuk induktif, premisnya ada 3 premis. Yang pertama, apel 1 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Apel 2 keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Apel 3 warnanya hijau dan rasanya masam. Kesimpulannya apa? Jadi semua apel keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Ini merupakan kesimpulan yang sangat kuat. Kenapa? Dari premis pertama, premis kedua, premis ketiga sama ini. Sama-sama keras apelnya. Baru warnanya sama-sama hijau, rasanya sama-sama masam. Ini kan berdasarkan data. Apapun yang disampaikan data, kita sampaikan di sini. Jadi kesimpulan kita, jika semua apel keras, warnanya hijau dan rasanya masam. Argumennya apa? Valid. Jawabannya iya. Karena kesimpulannya 100% ini sudah mewakili ketiga premis di atas. Oke, saya lanjut. Ciri-ciri penalaran induktif, sintesis. Yang pertama itu kesimpulan ditarik dengan jalan mensintesakan kasus yang digunakan dalam premis-premis. General, kesimpulan ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Jadi nanti cari yang lebih banyak. Ya, kalau misalnya tadi premisnya tadi dicontohkan 3, tapi kalau misalnya ada 5, dicontohkan di atas tadi apel misalnya, apel saya tambahkan misalnya 1, apel 4 lembek, warnanya hijau dan rasanya masam. Ya, kesimpulan kita harus tetap keras. Kenapa? Dia generalnya yang lebih besarnya atau data yang lebih banyaknya 3 keras, hanya 1 yang lembek tadi. Oke, semoga paham. Lalu yang di C, posteriori, itu kasus yang dijadikan landasan argumen, merupakan hasil pengamatan indrawi. Kesimpulan tidak mungkin mengandung nilai kepastian mutlak dan aspek probabilitas. Metode penelitian dan metodologi penelitian. Metode itu ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud tujuan. Itu untuk metode. Harus dibedakan dengan metodologi nantinya. Oke. Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan. Berarti metode itu adalah kerangkanya. Kerangka kerja untuk menyelesaikan masalahnya nanti apa. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Salah satu hal yang penting dalam setiap penelitian adalah perumusan metodologi penelitian. Melalui metodologi harus dengan jelas tergambar bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan, yang disusun dan tertera secara sistematis. Metode yang digunakan antara lain bisa nanti metode sejarah, metode deskriptif, metode survei, yaitu penyelidikan gejala, fakta secara faktual.
dengan metode percobaan, dengan metode studi kasus, metode kooperatif yang menjawab keadaan sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab utama serta studi kepustakaan. Metode penelitian yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Metode merupakan bagian dari metodologi. Jadi metodologi di atas berarti ya. Metode itu merupakan bagian dari metodologi. Metodologi merupakan suatu formula dalam menerapkan penelitian, di mana dalam penelitian tersebut terdapat langkah dan juga hasil penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dalam ilmu komputer atau sistem informasi atau teknologi informasi, langkah-langkah tahapan perencanaan dengan bantuan beberapa metode, teknik, alat atau tools, dan dokumen dengan tujuan untuk membantu penelitian dalam meminimalkan risiko kegagalan dan menekankan pada proses atau sasaran penelitian di bidang ilmu kita sendiri. Metodologi penelitian merupakan suatu kerangka dan asumsi yang ada dalam melakukan elaborasi penelitian. Sedangkan metode penelitian untuk penelitian yang memerlukan teknik atau prosedur untuk menganalisa data yang ada. Paham ya? Metode itu adalah tekniknya atau prosedurnya untuk menganalisa. Sementara metodologi penelitian itu adalah kerangkanya dan asumsi yang ada dalam melakukan elaborasi. Jadi metodologi itu harus di awal semua. Dari awal sampai akhir harus merupakan metodologi. Ya, dari pendahuluan sampai dia menyampaikan kesimpulan itu adalah metodologi. Sementara metode itu adalah teknik atau prosedur untuk menganalisa data. Metode apa? Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian bukan langkahnya ya, langkahnya, sedangkan metode adalah cara dari setiap langkah yang ada. Jadi misalnya kita menarik mencari pendahuluan, itu kan metodologi ya. Kalau kita melakukan pendahuluan, kita menggunakan metode apa ya? Atau kita melakukan observasi, itu bagian dari metodologi kan? Observasi, oke, melakukan observasi, metode apa yang kita lakukan? Itu kira-kira. Manfaat metodologi. Metodologi penelitian pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari epistemologi yang mengkaji perihal atau langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Epistemologi memberi pemahaman tentang cara atau teori menemukan atau menyusun pengetahuan dari ide, materi, atau dari kedua-duanya, serta merujuk pada penggunaan rasio, intuisi, fenomena, atau dengan metode ilmiah. Metodologi juga dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Manfaat berikutnya, yaitu metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsible. Jadi dengan adanya metodologi, jika ada sesuatu pertanyaan atau sesuatu yang menyimpang di akhirnya, nanti kita bisa runut ke atas. Benar nggak ini? Atau memang benarkah penelitian saya salah? Kita bisa runut di mana salahnya. Metodologi itu membuat kita lebih knowledgeable, berpengetahuan, dan lebih berguna dalam berargumen. Jadi penyampaian argumennya, kesimpulannya nanti jadi kuat karena kita menggunakan metodologi. Jadi dengan menggunakan metodologi ini kita memaparkannya lebih baik jadinya. Lebih baik berdasarkan faktanya, jadi tidak sembarangan jadinya.
Proses penelitian untuk meningkatkan kualitas keilmuan, maka kita perlu melakukan penelitian. Proses penelitian agar dapat mencapai optimasi pada berbagai keputusan riset. Terdapat beberapa alasan perlunya mempelajari scientific inquiry, yaitu scientific inquiry membuat kita lebih knowledgeable, menerangkan lebih lengkap, membuat kita lebih berbudaya. Jadi kalau jangan menyampaikan pendapat itu lagi berdasarkan sepengetahuan saya, tidak salah. Tapi alangkah baiknya kalau seorang peneliti itu menyampaikan, berdasarkan observasi saya atau berdasarkan analisa data yang saya lakukan. Itu akan lebih berilmu penyampaiannya. Berikutnya, nah ini selain itu terdapat beberapa dasar karakteristiknya scientific inquiry, yaitu berdasarkan fakta, bersifat objektif, tidak boleh misalnya tergantung kebutuhan kita, jangan ya, harus objektif, harus bisa menyampaikan itu secara general, dapat dianalisis dan bersifat kuantitatif. Makanya kita di bidang ilmu komputer itu lebih baik sampaikan dengan kuantitatif, maksudnya sampaikan dengan angka, sampaikan sesuatu itu yang dapat diukur, jangan hanya kalimat-kalimat. Misalnya kamu menyampaikan tadi, mahasiswa baru sistem informasi dari tahun ke tahun makin menurun. Itu kesimpulan boleh saja seperti itu, tapi itu tidak ada nilai kuantitatifnya, tidak ada nilai yang bisa diukur. Seharusnya sampaikan penurunannya 20% tiap tahun. Wah, itu kan bisa suatu berarti kita melakukan penelitian. Oke, saya lanjut. Deduktif, hipotesis, oke. Nah, ini diagram alur dari penelitian. Diagram alur pertama itu permasalahannya, pengumpulan literatur. Berarti literatur ini maksudnya mengumpulkan bahan-bahan bacaan kita sesuai dengan objek atau permasalahan yang akan kita selesaikan. Perumusan masalahnya, kita rumuskan. Bagaimana dengan metodologi ya? Kita desain di sana. Bagaimana untuk menyelesaikan semua masalah penelitian ini. Baru bagaimana berikutnya pengumpulan datanya. Pengumpulan data akan kita tahu caranya setelah metodologi ini kita lakukan. Apa kebutuhan data ini kita selesaikan di metodologi, desain metodologi. Baru kita analisa. Dari hasil analisa ini, barulah kita boleh memperoleh hasil penelitian. Penelitian baru refine hipotesisnya. Diperbaikilah hipotesisnya. Kesimpulan sementara itu kita perbaiki. Karena di perumusan masalah ini pasti kita sebutkan, ternyata misalnya tadi iklan penerimaan mahasiswa baru di Prodi SE tidak bagus misalnya. Terus kita refine dia di 8 ini. Refine hipotesis. Benar nggak sih kesimpulan kita? Seperti itu ya. Gambaran oke, ini penjelasannya. Ini penetapan permasalahan state general problem. Ungkapan suatu secara umum idenya bila ingin melakukan kegiatan penelitian, maka mulainya dengan masalah yang ingin kita angkat dalam suatu penelitian. Penetapan permasalahan berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang diamati. Misalnya bagaimana mengatasi pertumbuhan jumlah manusia di dunia. Atau tadi kalau kita misalnya untuk mahasiswa baru, bagaimana atau bukan bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa baru pada prodi SE. Nah, dari sana kan, salahnya apa? Ini ingin ditangani. Sementara datanya yang kita peroleh itu kan menurun. Nah, di sana itu akan menjadi suatu masalah. Masalah itu yang telah kita tetapkan, jadi baru kita mendapatkan ide sementara di sana bagaimana menyelesaikannya. Oke. Kita juga harus mempelajari scientific reason. Berikut diberikan beberapa contoh
Misalnya, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan? Apakah kritis energi benar-benar terjadi? Apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Ini kan suatu pertanyaan. Ini harus tidak boleh hanya langsung menjawab. Misalnya, merokok menyebabkan kanker paru-paru. Jawabannya iya. Iya benar. Tidak bisa. Jadi kita memang harus melakukan riset dulu. Lakukan penelitian dulu. Fakta apa yang kamu peroleh? Atau premis-premis apa saja yang bisa memperkuat kesimpulan ini? Oke, saya lanjut. Nah, ini pencarian literaturnya. Literaturnya itu harus berdasarkan, bisa kita singgung dengan objek kita ya, objek yang akan kita selesaikan atau metode penyelesaian yang akan diselesaikan. Nanti ini di sesi berikutnya lebih jelas lagi untuk bagaimana mencari literatur itu. Nah, ini untuk merancang masalah, yaitu faktor-faktor apa saja penyebabnya, faktor apa yang mempengaruhi, faktor apa saja yang membuat sistem informasi dapat meningkatkan kerja perusahaan, dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Nah, ini untuk mendesain. Ya, mendesain itu bagaimana metodenya atau produk, apakah kita akan menghasilkan sistem kah, nanti dibahas di sana pada saat kita mendesain. Bagaimana pengumpulan datanya, macam-macam ya, tidak hanya angka saja, bisa saja nanti kita mengumpulkan dari berita misalnya, atau sifatnya yang kualitatif ya. Kalau kita kan informatika biasanya suka dengan kuantitatif. Nanti kita di pertemuan berikutnya dibahas lagi. Oke, ini untuk analisa datanya bagaimana, kita edit, mengembangkan variabelnya bagaimana. Di sesi tertentu juga ini akan dibahas lagi ya. Hasil penelitian bagaimana, bagaimana melaporkannya, apakah hanya bentuknya skripsi atau disertasi kah, tesis kah, atau apakah sampai ke bentuk publikasi yang jurnal kah, atau di proceeding yang dioralkan kah, nanti dibahas lagi. Ini cara menarik kesimpulannya. Oke, Jamil harus berupa jawaban dari permasalahan. Jadi apa permasalahan di bab 1 itu yang kita sampaikan tadi, permasalahan dari penelitian harus dijawab di kesimpulan. Jangan tidak nyambung apa yang menjadi masalah, tapi di kesimpulannya tidak nyambung. Jadi kesimpulan yang baik itulah adalah harus menjawab dari masalah yang ingin diselesaikan. Oke, ini sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.